Kami lanjutkan Kompas Pagi, Saudara. Dalam sidang peninjauan kembali, kuasa hukum Saka Tatal memasukkan 10 bukti baru atau novum guna membebaskan Saka dari status mantan terpidana. Dalam penjelasannya, kuasa hukum Saka Tatal mengatakan 10 bukti baru tersebut berupa foto atau visual serta sejumlah pengakuan. Mulai dari foto kondisi korban saat di rumah sakit, kondisi motor korban saat ditemukan, hingga pengakuan dan pencabutan kesaksian, serta dihapusnya 2 DPO oleh pihak kepolisian. Dengan bukti-bukti baru ini, kuasa hukum meyakini pengajuan PK ini akan dikabulkan. Sejumlah kuasa hukum dari Saka Tatal. Kalau saya sih, karena saya juga meyakini di 2016 8 terpidana ini termasuk Saka Tatal bukanlah pelaku perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Mau disebut ini sudah inkrah betul, makanya kita melakukan upaya PK. Saya yakin betul PK ini akan dikabulkan. Kemudian ada juga pencabutan keterangan yang dulu di BAP sesuai BAP sekarang dicabut, termasuk pengakuan Dede kemarin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Vida, selamat pagi. Bagaimana dengan persiapan sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal hari ini? Apakah hari ini sudah ataupun termohon sudah menyiapkan tanggapan atas memori peninjauan kembali? Ya, selamat pagi Dipo dan juga saudara. Hari ini memang dijadwalkan bagi termohon yakni pihak jaksa dari Pengadilan Negeri Cirebon yang kemudian akan memberikan tanggapannya. Rencananya sidang ini dijadwalkan untuk digelar sekitar pukul 10 nanti Dipo dan juga saudara. Dan hari ini tanggapan dari jaksa yang kemudian tugas dalam PK dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal ini akan diberikan dalam persidangan tentunya di depan majelis hakim. Dan kalau kita menilik ke belakang Dipo dan juga saudara, sidang lanjutan PK yang hari ini dengan agenda kontra memori dari PK Saka Tatal ini digelar karena kemarin pada 24 Juli 2024 pihak termohon yakni jaksa ini tidak langsung memberikan tanggapannya terkait kemudian memori PK yang dibacakan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Dan kalau kita melihat Dipo dan juga saudara kemarin dalam pembacaan memori PK dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal, paling tidak ada 10 novum atau bukti baru yang sebelumnya belum pernah diungkap atau dipublikasikan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang dikantongi oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal yang kemarin pada tanggal 24 Juli 2024 ini diberikan begitu ya ke majelis hakim atau ditujukan ke majelis hakim. Di antara bukti-bukti tersebut ini adalah terkait foto atau visual dari kondisi kedua korban baik Vina dan juga Eki pada saat pasca kemudian kejadian yang kemudian foto-foto tersebut ini merupakan foto-foto di rumah sakit. Karena kalau kita melihat Dipo dan juga saudara memang foto-foto dari kedua korban yakni Vina dan Eki yang selama ini tersebar di media sosial ini adalah foto-foto keduanya saat kemudian berada di jalan begitu ya Dipo dan juga saudara, dan ini merupakan bukti baru. Lalu selanjutnya dari foto-foto tersebut menurut kuasa hukum ini menunjukkan terkait tidak adanya bukti-bukti yang kuat bahwa kedua korban ini mengalami penusukan seperti yang kemudian ada dalam vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Cirebon pada 8 tahun lalu, tepatnya di tahun 2016. Lalu juga selain dari foto-foto dari kedua korban, yang menjadi bukti ini juga adalah terkait visual baut yang tertinggal di penampang PJU di flyover Talun, di mana ini juga diperkuat atau disambungkan dengan foto dari motor dari korban yakni Eki yang kemudian dari baut tersebut dan juga PJU yang ada di flyover Talun tersebut ini terlihat bahwa kemudian ada cat motor dari korban Eki yang kemudian
tinggal begitu ya di PJU yang ada di flyover Talun. Lalu juga selanjutnya Dipo dan juga saudara, sisa dari novum-novum ini adalah terkait kemudian pengakuan-pengakuan dari Liga Akbar dan juga keterangan-keterangan saksi-saksi baru yang kemudian diajukan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal sebagai bukti baru dalam peninjauan kembali terkait mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Saka Tatal. Dan tentunya hari ini kita akan lihat bagaimana tanggapan dari jaksa terkait novum-novum yang kemudian kemarin sudah dibuka oleh pihak kuasa hukum dari Saka Tatal begitu ya, Dipo dan juga saudara. Dan tentunya selain dari tanggapan, kami juga menunggu atau menanti apakah kemudian informasinya dari pihak Saka Tatal ini juga nanti akan mendatangkan atau menghadirkan sejumlah saksi, paling tidak ada 9 saksi yang sempat disebutkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal yang nanti akan dihadirkan untuk mendukung statement-statement mereka terkait Saka Tatal ini merupakan korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu. Dan kalau kita melihat Dipo dan juga saudara, di antara ke-9 saksi yang kemudian akan dihadirkan atau berencana dihadirkan oleh tim kuasa hukum, ini ada mantan Kabar Eskrim, ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan juga mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno yang rencananya akan dihadirkan. Tapi kita melihat apakah kemudian hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan dalam PK dari Saka Tatal, dan jika kemudian ke-9 saksi tersebut benar akan dihadirkan, apakah kemudian kesaksian dari saksi-saksi tersebut akan dilakukan langsung di hari ini atau ini akan dilakukan di minggu depan, di hari Senin depan. Itulah tentunya yang kita akan berikan informasinya kepada Anda, Dipo dan juga saudara, usai nanti sidang dimulai rencananya di pukul 10 siang nanti. Dipo. Baik, menarik untuk menunggu bagaimana kemudian nanti jalannya persidangan, karena selain ada 10 novum yang kemudian tentu harus dijawab, bagaimana kemudian nanti kontramemori oleh jaksa, tetapi juga apakah kemudian nanti akan ada kesempatan untuk menghadirkan mantan Wakapolri dan mantan Kabar Eskrim, tentu ini kita akan tunggu bersama. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, langsung dari Cirebon.